Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Dwiwanti dengan NIM 196500037 dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Alpro 2, yaitu tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3. Untuk tugas 1, pada baris yang pertama digunakan untuk mengimport library dari buffer reader. Pada baris yang kedua digunakan untuk mengimport library dari input step reader. Pada baris selanjutnya ini merupakan pendeklarasian kelas dengan nama tugas 1. Ini merupakan main method yang digunakan untuk menjalankan program ini. Pada baris di bawahnya ini merupakan pendeklarasian variabel masukan dengan tipe kelas buffer reader yang menggunakan fungsi input stream reader dan juga fungsi system in. Pada baris di bawahnya ini merupakan pendeklarasian array dengan panjang array 8. Pada baris yang selanjutnya ini merupakan pendeklarasian variabel input dengan tipe data string. Ketiga baris ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menampilkan output berupa kalimat tugas 1, NIM nama, dan juga tulis digit NIM. Pada baris selanjutnya ini merupakan perulangan for yang digunakan untuk mengisi data pada array dengan keadaan i kurang dari panjang array-nya itu, maka perulangan akan tetap dilakukan. Pada baris selanjutnya ini digunakan untuk menampilkan digit NIM secara urut mulai dari ke-1 sampai dengan ke-8. Pada baris selanjutnya ini digunakan untuk menangkap error pada statement selanjutnya. Nah, statement ini digunakan untuk mengambil inputan dari user. Pada baris di bawahnya ini digunakan untuk mengkonversi string ke integer. Pada baris ini merupakan pasangan dari try, yaitu saat error telah ditemukan maka developer dapat melakukan apapun pada blok ini. Baris ini merupakan baris untuk tabulasi, sedangkan ini merupakan perulangan for yang digunakan untuk menampilkan isi dari array. Kemudian ini merupakan baris yang digunakan untuk menampilkan output dari array, yaitu berupa digit NIM yang urut dari ke-1 sampai dengan ke-8. Ini merupakan baris yang digunakan untuk menambahkan enter pada output. Dan ini merupakan output dari tugas 1. Untuk tugas 2, pada baris yang pertama digunakan untuk mengimport library dari scanner. Kemudian baris yang di bawahnya ini digunakan untuk mendeklarasikan kelas dengan nama tugas 2. Dan ini merupakan main method yang digunakan untuk menjalankan program ini. Pada baris ini digunakan untuk mengambil inputan dari keyboard. Baris ini merupakan pendeklarasian array dengan panjang array sebanyak 20. Pada baris ini mendeklarasikan variabel input dengan tipe data string. Ketiga baris ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencetak output berupa kalimat tugas 2, NIM dan nama, dan juga tulis NIM. Pada baris ini digunakan untuk menerima input dari string yang dipisah oleh spasi atau lebih dari satu kata. Sedangkan baris ini digunakan untuk membagi string yang dipisahkan oleh spasi. Pada baris yang ini perulangan for yang digunakan untuk menampilkan isi dari array. Sedangkan pada baris yang terakhir ini digunakan untuk mencetak output yang berupa elemen dari array string NIM. Berikut ini adalah output dari tugas 2. Untuk tugas 3, pada baris yang pertama digunakan untuk mengimport library dari scanner. Kemudian baris setelahnya ini merupakan pendeklarasian kelas dengan nama tugas 3. Dan ini merupakan main method yang digunakan untuk menjalankan program ini. Pada baris di bawahnya ini merupakan pendeklarasian variabel tugas dengan tipe data string. Baris ini merupakan pendeklarasian array dengan panjang array sebanyak 20. Ini juga mendeklarasikan variabel input dengan tipe data string. Sedangkan baris ketiga ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencetak output berupa kalimat tugas 3, Adisa Dwiwanti, dan juga tulis NIM. Pada baris ini merupakan baris yang digunakan untuk mengambil inputan dari keyboard. Sedangkan baris yang di bawahnya ini berfungsi untuk mengambil atau menerima inputan
dari string yang dipisah oleh spasi atau lebih dari satu kata. Sedangkan baris di bawahnya ini merupakan baris yang digunakan untuk mengkonversikan string ke array yang bertipe char. Pada baris ini merupakan perulangan atau kondisi saat char output merepresentasikan array char ABC. Sehingga pada baris yang terakhir ini akan dicetak sesuai atau senilai dengan elemen yang ada di dalam array char ABC. Berikut ini adalah output dari tugas 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.